Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, senang sekali bisa bertemu lagi di channel ini. Apa kabar saudaraku? Saya selalu berdoa saudara selalu dalam keadaan sehat dan selalu diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak untuk saudara yang selalu setia mendukung perkembangan channel Bible Bee Channel dengan cara like, komen, dan subscribe serta membagikan video di channel ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Baiklah, langsung saja kita akan mendengarkan sebuah kesaksian seorang pemudi yang dari lahir dia bukan dari agama Kristen. Dia hidup dari keluarga yang bisa dikatakan dari keluarga terpandang, hidup berkecukupan. Ia bahkan sekolah di luar negeri. Ia dikelilingi fasilitas dan peluang. Namun di tengah kenyamanan itu, ia merasakan kehampaan yang tidak bisa dijelaskan. Tidak ada kedamaian di hidupnya. Hingga pada suatu hari ia mendengar sebuah lagu rohani yang mungkin liriknya sederhana tetapi berbicara langsung ke hatinya. Melalui momen itu ia mengalami perjumpaan dengan Yesus. Mari kita saksikan dan mendengarkan kesaksian berikut ini. Merasa terpanggil untuk membagikan lebih banyak tentang keimanan saya. Gitu. Tapi yang kita ketahui tadi di awal aku berbicara bahwa kamu sebelumnya bukan lahir dari keluarga yang Kristen. Nah, kamu tumbuh dalam keluarga yang seperti apa sebenarnya sih? Keluarga saya secara keimanan mereka kencang, sangat kencang. Okay. Bahkan pada saat dulu saya sempat beribadah langsung ke tempat yang memang didedikasikan mereka sebagai tujuan beribadah. Dan dari situ keluarga-keluarga lain memandang keluarga saya itu cukup terpandang dalam hal agama. Oke, nah bagaimana pertama kalinya kamu pada akhirnya kok ada sedikit ada panggilan nih untuk mengenal Tuhan Yesus atau Tuhan yang benar gitu? Jadi ceritanya saya mau bawa ke tahun 2021. Pada saat itu saya masih berada di hubungan lama saya dan kebetulan pasangan saya itu mantan saya itu adalah orang Kristen. Oke. Dan berkali-kali dia ajak saya untuk ke gereja, tapi bukan dengan paksaan. Kalau misalnya kamu mau, ayo kita datang ke gereja. Tapi no pressure, nggak ada tekanan. Kalau misalnya nggak, ya nggak apa-apa. Dan pada saat itu, jujur, saya tuh orang yang punya prinsip sendiri. Gitu. Saya selalu tahu, nggak tahu kenapa Tuhan tuh desain saya sebagai ada rebellious heart di dalam hati saya untuk kayak ada sesuatu yang jauh lebih besar, ada sesuatu yang jauh lebih pasti membuat saya tuh free gitu loh, bebas dan damai dalam hati, dan yang itu yang nggak saya temuin sebelumnya. Okay. Nah, tibalah suatu ketika pada saat itu saya masih berkuliah di Moskow, di Rusia. Tiba waktu ujian bener-bener itu udah momen di ujung tanduk ya, antara saya akan lulus ataupun saya akan selesai. Dan kalau misalnya saya selesai, saya membuang 3 tahun dengan sia-sia, saya yang selalu usahakan. Jadi situ saya bener-bener merasa terpuruk, jujur aja, kayak aduh kalau misalnya aku nggak lulus satu exam ini, saya akan ngehilangin semua 3 tahun yang sebelumnya. Dan pada waktu itu seminggu menjelang ujian, mantan saya selalu memutar worship musik. Pada momen dimana saya mendengar worship music itu, lagu penyembahan, di situ entah kenapa ada suara di dalam hati saya yang selalu bilang, sampai kencang sekali bilangnya, come back, kembalilah. Tapi saya bingung gitu loh, kembali di mana, gitu, kembali ngapain gitu kan. Terus habis itu saya coba untuk, saya udahlah fokus ke ujian aja gitu. Tapi menjelang itu kebetulan adalah hari kenaikan Yesus Kristus, menjelang hari kenaikan Yesus Kristus dan menjelang hari pencurahan Roh Kudus, which is kita bakal menyemarakan juga ya besok tanggal 29. Dan di momen itu saya tuh panggilan suaranya tuh makin keras. Okay. Tibalah hari Minggu di mana itu waktunya beribadah. Saya nggak pernah bilang iya karena saya selalu percaya, punya prinsip sendiri gitu. Saya selalu kayak ngerasa kencang pokoknya. Hati saya tuh lembut gitu loh untuk kayak mengerti kenapa ya saya selalu mendengar suara comeback ini. Karena sebenarnya saya ceritakan juga ke dia. Mungkin itu panggilan gitu. Gimana kalau misalnya kamu mencoba untuk memperdalam apa yang sebenarnya kamu percaya. Malah dia yang meminta saya untuk memperdalam apa yang agama saya percaya gitu. Tapi nggak tahu kenapa di hari Minggu itu tuh saya terpanggil, oke lah saya datang ke gereja. Saya masih ingat banget itu ada pastor didatangkan, dia dari Amerika, dan di situ dia prophesying, mengatakan kata-kata profetik, bernubuat tentang Tuhan, bernubuat tentang bagaimana kebaikan Tuhan dan segala macamnya itu, dan kebetulan nubuatannya adalah tentang Holy Spirit atau Roh Kudus. Saya jujur merasa penasaran gitu. Momen saya datang ke gereja, saya shock. Ini menyembah Tuhan tapi kok kayak konser gitu. Saya masih banyak memaki-maki dalam hati saya gitu. Oh rasanya kepercayaan yang saya percaya itu jauh lebih baik deh. Kayaknya saya udah mempercayai sesuatu yang benar gitu. Saya memaki-maki dalam hati saya kayak
oke, ngelihat orang lain menyanyi berdoa, saya ngerasa ini aneh gitu loh, ngerasa kayak apa deh gitu. Tapi tiba pada momen dimana saya masih ingat lagunya I will sing of the goodness of God. Saya akan bernyanyi untuk kebaikan Tuhan. Di situ saya ngerasa terbangun. Saya bangun di situ, saya ikut bernyanyi karena saya merasa nggak ada yang bakal saya rugikan gitu loh dari bangun dari kursi saya gitu. Saya bangun, tangan saya menyembah seperti ini, dimana saya nggak tahu kenapa tangan saya juga melakukan seperti itu gitu. Saya terus menyanyi, terikut dengan suasana di gereja, dan saya rasakan kedamaian yang betul-betul ada sesuatu dalam hati saya yang membuat saya tuh ngelihat, wah ini momen dimana saya nggak harus membuktikan diri saya, tapi saya mendapatkan kedamaian. Ketika pada akhirnya kamu berdiri dan sepertinya ada suatu hal yang membuat kamu mengangkat tangan dan ikut bernyanyi menyembah Tuhan, ada yang berubah nggak di hati? Tadi kan awalnya katanya bertanya-tanya, mungkin kamu bilang memaki-maki, ya ini ngapain sih, ini ibadah seperti apa? Ada yang berubah nggak waktu itu? Wow, makasih banyak pertanyaannya Kak. Ini bener-bener momen dimana saya merasa Tuhan itu ada, karena di momen itu saya pertama kali merasakan yang namanya surrender atau menyerahkan diri gitu. Karena saya kalut dengan realita hidup saya pada saat itu, dan dimana perkuliahan saya itu adalah harapan besar keluarga kan, karena semua mata melihat ke saya kuliah di tempat yang prestige gitu, dan kalau gagal itu artinya malu untuk semuanya gitu. Dan momen di situ saya cuman bilang, oke, take my heart, ambil hatiku, aku berserah. Saya angkat tangan, dan di momen saya bilang aku berserah, itu saya ngalamin yang namanya lawatan Roh Kudus. Pada saat itu saya nggak tahu kalau itu adalah lawatan Roh Kudus. I spoke in tongue, atau saya berbicara dalam bahasa roh. Saya nggak tahu itu bahasa apa, saya nggak tahu itu omongan apa, tapi yang jelas pikiran saya damai banget. Kayak nggak ada lagi apapun itu yang saya pikirin. Dan dalam kedamaian itu, dalam perubahan hati saya yang awalnya saya memaki-maki, tiba-tiba saya bilang aku berserah, take my heart. Saya berbicara bahasa roh itu, dan sambil saya berbicara, saya tuh bingung apa yang terjadi gitu. Dalam hati saya bergejolak, tapi lidah saya selalu merapal-rapalkan bahasa roh. Saya nggak ngerti apa yang terjadi, tapi di momen itu saya ngingetin diri saya sendiri, ayah surrender, berserah gitu. Jadi ada suara yang kayak ayah surrender. Terus pada saat itu tiba-tiba saya dapat sebuah visi. Dalam visi saya, dalam pandangan saya ada cahaya yang begitu terangnya, sangat terang, sampai saya tersungkur, sampai saya kneeling down, bertekuk lutut, karena cahayanya saking terangnya. Dan saya ingat banget saya dibawa dalam dibawa ke padang pasir ya. Tapi padang pasirnya nggak panas sama sekali, dan di depan saya tuh ada cahaya terang banget tapi nggak panas. Rasanya kayak gini, dingin, sejuk gitu. Dan pada saat itu saya langsung pada saat saya tersungkur, dalam kanan kiri saya, di mata saya kanan kiri itu ada scene atau kilas balik, kayak layar-layar yang nunjukin di mana momen itu tuh saya sendirian. Saya nggak pernah ceritain momen itu ke orang lain. Itu cuma saya keep ke diri saya sendiri, dan itu adalah momen di mana saya tuh jengkel sama Tuhan. Saya ngerasa kenapa sih kita tuh harus merasa menyembah gitu. Kenapa sih kita harus aku harus ngelaluin semuanya sendirian gitu. Bahkan karena saya sebelumnya tinggal di Rusia tuh saya tidak tinggal dalam lingkungan yang religius gitu. Jadi kebanyakan orang Rusia seperti yang kita tahu, mereka tidak percaya dengan Tuhan. Saya sempat ada momen nggak percaya sama Tuhan, dan itulah momen yang terus-terusan diulang gitu. Momen dimana saya sendiri, saya merasa nggak ada yang ngebantu, saya merasa dendam lah dengan semua ide keagamaan gitu. Terus di momen itu, sembari saya ngelihat kilas balik ini, ada suara yang terdengar jelas di hati saya, I was there with you. Aku selalu berada di sana bersama kamu. Di momen itu saya ingat banget, dalam hati saya minta ampun. Ya Tuhan, saya minta ampun atas segala yang saya lakukan, atas segala hal yang saya lupakan bahwa Engkau ada, atas segala hal yang mungkin tidak pernah saya lihat tapi Engkau selalu ada di sana. Dan disitulah saya mendengar suara lagi dari cahaya itu. Suara ini bukan suara yang didengar dari telinga gitu, tapi ada sesuatu yang bicara di kepala saya, come to me and I will show you the way. Ikuti aku dan akan kutunjukkan jalannya. Oke, saya ingatkan diri saya lagi untuk berserah, dan pada saat itu worship selesai, badan saya tuh rasanya terangkat gitu loh. Dan something like I was like saya begini, ada sesuatu yang tertarik dari badan saya, tapi saat itu tertarik itu betul-betul membuat saya ngerasa damai luar biasa, yang saya benar-benar kangen sama perasaan itu. Nggak ada lagi beban, nggak ada lagi ngerasa terpuruk, nggak ada lagi rasa takut, nggak ada lagi bahkan merasa bingung pun dalam bukan sepersekian, mungkin 30 detik saya merasa itu udah hilang. Kedamaian yang benar-benar luar biasa. Dan itu saya bisa bicara itu karena itu disaksikan, karena saya datang dengan mantan saya di gereja pada saat itu. Dan dia juga menyaksikan bagaimana tubuh saya terangkat. Secara fisik? Secara fisik, tubuh saya terangkat, lalu setelah itu saya duduk. Dan saya diam, saya bingung apa yang terjadi. Dan bukan di momen itu saya langsung percaya sama Tuhan Yesus. Justru di momen itu, makin banyak pertanyaan di kepala saya.
mengalami satu pengalaman yang luar biasa sebenarnya ya, tetapi justru semakin bertanya-tanya apa yang kamu pertanyakan hari-hari itu? Saya bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi karena saya tidak merasa itu nyata. Saya merasanya kayak halusinasi saja iya, gitu apakah saya cuman delulu, apakah saya kan ada ya yang namanya spiritual effect ketika kita datang ke sebuah tempat terus kita merasa ada sebuah hal yang terjadi, itu saya sensasi aja sensasi gitu ya. aja gitu. Dan di situ makin banyak pertanyaan kok, kayak saya pulang ke apart saya waktu itu makin ini loh, apa yang baru aja terjadi gitu. Terus Tuhan saya tuh yang mana gitu, apakah Tuhan orang Kristen, apakah Tuhan agama saya sebelumnya. Dan di momen itu saya melakukan proses ibadah seperti yang agama saya sebelumnya ajarkan. Tapi pada saat saya ibadah dengan segala kekalutan saya udah lupa kalau besoknya tuh saya ada ujian. Saya udah benar-benar lupa di situ. Saya cuma fokus ke hal itu. Pada momen itu saya melakukan ibadah, tapi pada saat saya doa saya sesimpel seperti doa anak kecil. Ya Tuhan, saya nggak tahu apa yang baru aja terjadi. Dan saya bahkan nggak tahu Tuhan mana yang benar. Tapi saya berdoa, tolong tunjukkan aku jalannya dan aku akan mengikutinya. Saya sudah berkomitmen di situ. Aku akan mengikutinya. Seperti yang suara yang saya dengar, aku akan mengikutimu. Tapi di situ memang saya berdoanya tidak spesifik untuk Tuhan Yesus gitu loh. Karena masih belum. Kayak saya juga nggak mengenal Tuhan Yesus. Belum masih bertanya-tanya seperti itu ya. Betul. Dan dari situ saya cuma berdoa, Tuhan yang menciptakan saya. Okay. Dan seiring waktu Tuhan pertemukan saya dengan orang-orang yang membawa saya mengenal lebih dekat tentang Yesus. Saya mulai terpanggil untuk baca Alkitab. Saya mulai terpanggil untuk betul-betul mencari siapa itu Tuhan sebenarnya. Karena sebelumnya ternyata saya baru menyadari Tuhan yang saya kenal itu Tuhan dari omongan orang lain. Tuhan dari rapalan-rapalan kata yang kadang membuat saya ngerasa itu cuman stick aja gitu, bukan sesuatu yang betul-betul saya gripping, mencengkram keras gitu loh esensinya apa. Tapi ketika Tuhan bantu saya dalam prosesnya, dia pertemukan saya dengan orang lain, meskipun on and off ya pada saat itu, tidak semulus itu juga. Tapi betul-betul saya ngerasain yang namanya Tuhan itu adalah sebuah hubungan. Jadi bukan sekedar terlandaskan oleh agama atau apa yang orang lain preaching, khotbahkan gitu. Dan saya mulai bangun relationship saya sama Tuhan semenjak saat itu. Dan dari situ juga saya mulai mengenal Yesus, mengenal Holy Trinity, mengenal Bapa, dan mulai ngebangun identitas saya dalam Tuhan. Oke, ya. Itu kan cerita yang cukup panjang ya, tapi aku pengen denger secara proses detailnya itu gimana pada akhirnya kan pada awalnya kan berkata Tuhan yang menciptakan aku. Pada akhirnya gimana bisa tercetus satu nama Yesus Kristus di dalam hidup kamu? Dengan proses. Jadi setelah saya doakan itu, saya mulai fokus lagi sama kehidupan saya yang sebelumnya saya ceritakan ada ujian segala macam. Ujiannya gimana by the way? Lulus. Puji Tuhan lulus. Terus ya saya jalani kehidupan saya seperti biasa. Tapi hati saya tuh selalu terpanggil. I want to know God more. Saya ingin tahu Tuhan lebih lagi. Dan dari situ saya mulai rutin datang ke gereja tapi dengan keadaan diam-diam. Gitu. Jadi saya pilih gereja yang ada di mall. Oke, ini berarti sudah pulang ya ke Indonesia? Iya, itu udah ada di Indonesia. Saya pilih gereja di sebenarnya pada saat lawatan itu juga saya di gereja di Indonesia, tapi jadi saya ambil ujian itu online. Oke. Gitu. Terus saya izinnya ke orang tua saya pada saat itu saya mau nge-mall aja gitu karena saya belum berani membicarakan tentang iman saya. Dan ya di mall saya selalu mampir ke gereja, ingin mengenal Tuhan, datang ibadah gitu. Dan dari situ Tuhan pertemukan saya dengan orang-orang. Jadi dari gereja kan ada yang komsel, ada connect group gitu ya. Saya ingin mengenal Tuhan lebih dalam lagi gitu. Dan kebetulan mantan saya ini keluarganya tuh kebanyakan adalah gembala. Jadi saya sempat berkonsultasi juga dengan om dia gitu. Itu juga sangat membantu saya dalam proses saya mengenal Tuhan. Hati saya tuh kayak dilembutin aja gitu, kayak ngikut aja. Walaupun saya tadi bilang ya, saya tuh agak rebel. Dalam keluarga saya itu pun mama saya tuh selalu bisa ngeliat you are always different, kamu tuh selalu berbeda gitu. Dan di momen itu meskipun saya rebel, selalu ada soft spot buat Tuhan. Wow. Dan ya dengan orang-orang itu nggak semuanya orang tuh mau mengajarkan saya tentang kasih memang, tapi prosesnya memang berliku-liku. Saya harus diam-diam ke gereja, saya diam-diam beli Alkitab, dan saya decide untuk tinggal sendiri pada saat itu supaya saya lebih punya keleluasaan. Waktu masih rumah saya kan keluarga saya belum tahu kalau saya sudah pindah ke Kristen. 2021 saya spontanitas tiba-tiba saya bilang seperti ini, aku terpanggil untuk dibaptis. Wow. 2021 Oktober saya dibaptis, diam-diam juga. Karena saya nggak ingin keluarga saya tahu. Dan setelah itu faith saya up and down, atau perjalanan keimanan saya up and down. Apa yang terjadi itu? Itu betul-betul kehidupan yang saya rasa saya nggak bangga dengan hal itu. Meskipun secara fame atau popularitas, secara orang-orangnya saya merasa berada dalam lingkungan yang wow luar biasa. Saya mengenal dunia baru. Karena pada saat itu saya spend waktu di luar negeri. Okay. Jadi betul-betul kehidupan yang sangat dunia.
Dan setelah itu saya terpanggil, ada satu postingan yang muncul di explore IG saya, Instagram saya, postingan dari Ko Jordan. Mungkin saya minta izin kalau misalnya Ko Jordan nonton ini, saya sebut itu. Postingan itu bukan tentang kekristenan, bukan tentang apapun. Intinya cuma bilang saya masih punya screenshotnya, kamu tidak terlambat gitu. Intinya dalam postingan itu. Lalu saya stalk beliau, dan ternyata beliau ini adalah content creator tentang Christianity, tapi di Bali. Dari situ, karena saya juga masih trembling sebetulnya. Saya tuh merasa terpanggil, saya pengen mengenal Tuhan, di konten saya bicarakan tentang Tuhan, tapi saya masih dalam dua kaki gitu kan. Tapi dalam hati saya tuh punya arahan yang lurus gitu loh. Ayo balik ke Tuhan, tapi I don't know how. Saya tidak tahu bagaimana. Dengan postingan itu, saya melihat ternyata ada kekristenan, ada gerakan Kristen, ada komunitas Kristen di Bali. Saya book tiket, I will go to Bali. Saya bilang ke teman saya bakal pergi ke Bali karena saya nggak pikir untuk pulang ke Jogja. Saya nggak tahu rumah saya di Indonesia ini di mana gitu. Meskipun iya secara fisik ada rumah, but home is about the person. Karena sebelumnya saya terlalu mengidolakan hubungan saya. Jadi kayak saya lepas gripping dari situ, saya lost gitu. I'm glad, saya bersyukur Tuhan yang kasih grip baru dalam dia. Di pesawat saya masih ingat banget, saya doa ke Tuhan, saya nangis, ya Tuhan saya takut banget kalau saya ngerasa lonely lagi. Karena kenapa saya jatuh dalam kehidupan yang sangat duniawi itu karena saya ngerasa kesepian gitu. Sangat ironis karena setiap hari saya dapetin DM, setiap hari saya dapetin followers baru, setiap hari saya banyak banget orang yang pengen berkomunikasi sama saya, tapi saya ngerasa kesepian dalam hati saya. Dan kesepian itu yang membuat saya jatuh kan. Di pesawat menuju ke Bali, saya cuma bilang ya Tuhan tolong kalau misalnya pun saya harus di Bali, cuman karena saya pengen memiliki komunitas Kristen yang saya nggak tahu pada saat itu masih kabur pandangannya, tolong tunjukin jalannya, entah gimana pun cara Tuhan, jangan biarin aku kesepian, biarin aku tahu bahwa Tuhan tuh selalu bersama sama aku. Datanglah ke Bali, 1 bulan saya spend, belum mengenal komunitas itu, nggak sampai 1 bulan, I think it's just 2 week, 2 minggu, saya spend di Bali, masih enjoying Bali seperti turis, biasanya adapting, mengadaptasi dengan kehidupan baru di Bali. Saya lihat satu Instagram ads, iklan di Instagram, Bali Bible Study. Mereka lagi ngadain movie night atau nonton film bareng-bareng ya. Pada saat itu Hari Perempuan Internasional tanggal 8 Maret. Saya bingung nih, ikut nggak ya gitu. Saya lihat itu, oke lah ikut aja, nothing tulus. Kalaupun saya nggak jadi datang kan itu juga bukan paid event gitu, siapa aja boleh datang. Ya udah tuh saya gabung di situ, terus saya join ke grupnya jam 7 malam saya datang ke mereka dan nonton film sampai saya ketemu sama orang ini. Tapi sebelum itu saya tanya ke mereka, dan karena mereka ngeliat saya ini orang baru kan, kamu udah tahu kita dari mana, tahu movie night dari mana? Dari Instagram ads gitu. Terus, kita aja nggak punya Instagram gitu. Jadi kayak wow, Tuhan tuh bener-bener pegang algoritmanya juga, dia bisa pakai segala cara gitu. Dan ya dari situ saya datang ke movie night, ketemu sama orang, dan saya ingat banget ada satu perempuan yang saat ini jadi mentor saya, namanya Dior. Dia yang greet saya duluan, nyapa saya duluan, dan dia yang akan bawa saya kenal ke orang-orang lain yang pada akhirnya itu mengarah ke Ko Jordan ini. Jadi kayak semuanya tuh ada prosesnya gitu, dan ya. By the way, Ko Jordan ini siapa nih? Boleh diceritakan sedikit nggak supaya sahabat solusi nggak bingung? Oke, jadi teman-teman mungkin sahabat solusi bisa cek di platformnya dia, Jordan Kamal. Beliau adalah dari sosok Ko Jordan yang saya kenal. Dia adalah leader yang sebenarnya beliau adalah entrepreneur. Tapi dia terpanggil untuk mengajak orang-orang jauh mengenal Tuhan lebih lagi. Jadi dia membuat sebuah komunitas Kristen di Bali yang isinya orang dari berbagai macam belahan dunia, dan komunitasnya growing sangat besar, dan gak cuma masalah Bible aja yang kita cover, tapi gimana juga caranya kita selalu punya menyehatkan tubuh kita, karena tubuh ini adalah tempatnya Roh Kudus kan. Dan dia juga melakukan banyak influential things, atau dia bikin platform Instagram juga untuk membagikan berita tentang Tuhan. Dia punya banyak testimoni untuk di-share di platformnya. Jadi ya, dia adalah seorang leader, entrepreneur, dan juga pencetus, founder dari The Field Network, nama dari komunitasnya. Jadi pada akhirnya kamu bertemu dengan sosok Jordan ini, Ko Jordan ini. Dior. Nah, setelah itu apa yang perjalanan apa yang mulai kamu lakukan di Bali? Di situ saya betul-betul merasa komunitas ini sangat berpengaruh ya, karena mereka tuh hampir setiap hari bahkan kita ketemu sama orang-orang yang sama-sama pencari Tuhan. Mereka sangat lapar akan Tuhan. Jadi ketika kita ketemu bahkan jam 3 malam kok, 3 malam kita masih ngobrol dengan perempuan, karena ada komunitas perempuannya juga dari Kak Dior ini, belum namanya. Yang kita omongin adalah Bible study. Kita ngomongin tentang Tuhan, itu nggak ada habisnya. Jadi saya juga ngerasa Tuhan benar-benar jawab doa saya yang pada saat itu saya nangis di pesawat. Tuhan, saya nggak mau sendirian. Dia betul-betul kirim teman-teman yang membantu saya untuk growing my faith, yang sampai pada akhirnya sekarang saya punya komunitas yang juga faith based di Up Level Community. Gitu. Jadi itu yang terjadi kalau Tuhan udah bekerja, dia kasih percepatan. Komunitas saya baru resmiin di 25 Maret 2025, dan anggotanya udah dari Maret itu sampai sekarang 1.200 lebih. Jadi
luar biasa Tuhan kalau udah bekerja gitu. Karena akhirnya saya punya fondasi di mana platform saya, funnel saya akan saya bicarakan tuh kemana, arahnya ke apa, bibitnya apa, buahnya apa di Tuhan. Itu juga sangat terbantu lewat apa yang saya jalani di Bali ini. Jadi Bali benar-benar kenapa saya stay, saya memutuskan untuk long stay di sana, saya mau belajar tentang Tuhan. Di Jogja saya nggak mendapatkan Bible study, saya nggak mendapatkan orang-orang yang punya satu visi untuk saling sharing the gospel atau membagikan berita bahagia dari Bible gitu, dari Alkitab. Tapi di sana saya menemukan. Jadi perjalanan keimanan saya tidak lebih dan tidak kurang itu terbantu juga karena komunitas. Oke. Nah, ketika di Bali itu kamu bilang kamu semakin bertumbuh, semakin mengenal Tuhan, ya, secara khusus kamu mengenal juru selamat kita semua, Yesus Kristus, ya. Nah, apa yang berubah pandangan kamu terhadap Tuhan ketika dulunya kamu berkata, oke, aku mau menjadi Kristen, aku ke gereja, aku baca Alkitab. Setelah kamu belajar dan mengenal tentang Tuhan, apa yang jadi beda di situ? Wow, aku jadi lebih tahu ternyata menyembah Tuhan itu bukan tentang what atau tentang apa, tapi tentang who, tentang siapa. Itu satu penyadaran luar biasa buat aku karena ini adalah tentang kepribadian dari Tuhan Yesus sendiri. Gitu. Sebelumnya saya mengenal Tuhan Yesus, saya kagum atas Dia. Semua di Alkitab itu sangat-sangat make sense. Karena Tuhan tuh kayaknya tahu banget karakter saya. Dia buat saya sebagai seorang ayah yang terdorong dengan curiosity atau rasa penasaran. Jadi pada saat awal-awal saya masuk Kristen, kenapa saya dipertemukan dengan orang-orang itu? Karena saya selalu punya pertanyaan lebih gitu, pengen tahu lebih. Dan dari situlah Tuhan ngajakin saya mengarah. Perubahan yang saya rasakan di diri saya bukan lagi melihat Tuhan sebagai wish generator saya, tapi justru mengenal pribadinya Dia. Saya ingat banget di Matius, carilah dulu kerajaan surga, maka segalanya akan ditambahkan kepadamu. Tapi sekarang tuh yang saya cari bukan berkat itu lagi, karena mengenal Yesus sendiri itu udah merupakan berkat buat saya. Perubahan yang lain juga yang saya rasain itu, sekarang kalau saya punya keinginan, saya balikan dulu. Ini keinginan Tuhan atau keinginan saya. Okay. Ini balik atas nama Tuhan atau atas nama kemauan saya pribadi. Ini akan glorify atau memuliakan Tuhan atau sekedar ini tuntutan dari dunia sosial saya. Gitu, karena sadar nggak sadar, percaya nggak percaya di posisi saya meskipun belum besar, cuman saya bersyukur atas siapapun itu yang Tuhan kirim ke saya. They look up to me, mereka melihat saya gitu. Dan pastinya di lingkungan saya yang punya banyak banget teman-teman yang mungkin masih ada di dunia gitu, aduh kadang saya pengen seperti itu, kadang saya pengen seperti ini, saya punya keinginan pribadi, bahkan saya punya masa depan yang bener-bener saya selalu plan dari kecil, saya memimpikan itu gitu. Tapi kembali lagi, is this what God's want or what I want? Kalau bukan maunya Tuhan dan bukan glorifying Tuhan, buat apa gitu? Lebih ke dulunya yang saya masih ngerasa, aduh saya masih muda gitu, masih pengen explore the world, explore to see more. But now like sekarang tuh rasanya I want to explore God's more. What does He wants for me? Apa yang Tuhan inginkan untuk aku percayai, aku lihat dari Dia. Saya, aduh tiba-tiba keinget ini, pengen banget dari tadi gitu untuk nyeritain satu gambaran ini. Jadi saya tadi sebelum OTW kesini saya lihat satu gambar ini, 2 sapi yang kalau sapi jalan bareng itu kan di atasnya biasa ada apa ya kayak ada tongkat untuk mereka berjalan bersama gitu. Dan lewat gambar itu saya ngerasa Tuhan ngingetin saya, kamu tuh nggak pernah sendirian. Dan ketika kita mengenal Tuhan sendiri itu bukan berarti kehidupan kita tuh akan jadi lebih mudah atau effortless gitu. Kita nggak perlu ngelakuin apapun lagi, nggak perlu ngelakuin hal yang lain lagi, bukan karena itu. Tapi lebih ke Tuhan bakal ajarin kita untuk ngikut pace-nya Dia atau temponya Dia. Kan kalau 2 sapi berjalan bersama-sama, yang satu tuh pasti catch up atau ngikutin tempo sapi yang satunya kan. Dan itulah cara Tuhan ngajarin. Jadi dalam perjalanan proses saya tuh malah justru yang diubahkan adalah obedience atau ketaatan. Saya yang awalnya saya tuh spontaneous banget kok. Kayak improvisasi saya tuh cepet gitu. Jadi, aku punya impian ini, aku harus kayak gini gitu. Tapi sekarang Tuhan tuh kayak, ayah be still. Tenang, ikuti, follow my step, follow my tempo. Jadi betul-betul berjalan yang ngikutin pace-nya Tuhan, seperti yang 2 sapi itu berjalan bersama. Bagaimana saya catch up, apa yang Tuhan berusaha ngajarin saya untuk lihat di depan saya. Lebih ke obedience, ketaatan. Sekarang ada yang lebih mentereng, ada yang lebih atraktif, ada yang lebih seperti itu, seperti ini. Apalagi di usia saya yang masih tergolong muda tuh kayak, yeah of course I want that, aku pengen itu gitu. But is it from God? Apakah itu dari Tuhan? Is it glorifying God? Jadi lebih bisa discernment juga. Membedakan mana suara Tuhan, mana yang bukan. Lebih bisa kuat secara diri gitu. Kayak kadang bahkan saya ngerasa, oh God, I won't lose nothing. Saya nggak akan kehilangan apapun selama saya masih punya Tuhan. Bukan berarti saya nggak bekerja, bukan berarti saya cuman memuja Tuhan aja, tapi cara saya bekerja itu berkolaborasi sama Tuhan gitu. Itu sih, like I put God in my daily routine. Saya taruh Tuhan dalam rutinitas pribadi saya. Oke, sebelum kita masuk ke kehidupanmu sekarang, terutama di
hadapan keluarga, aku yang tanya satu, bagaimana kamu sekarang memandang Yesus Kristus? Wah, he's my everything. Betul-betul aku nggak sendirian gitu, karena cara enemy atau musuh nge-attack aku tuh dengan loneliness aku gitu loh. Ada beberapa momen saya nggak punya apa-apa dan saya tinggal sendiri, nggak bisa minta orang tua lagi because of my faith. Tapi Tuhan yang sediakan dari setiap kehidupan saya, dari setiap cerita saya. Kalau saya lihat red dots-nya atau titik merahnya, semuanya tuh terhubung. Gitu kayak, wow ternyata tuh apa yang dulunya saya nggak paham itu menyiapkan saya untuk di posisi saya saat ini. Dan itu semua karena Tuhan. Jadi ketika pun ada keraguan dalam diri saya selalu pastiin, bilang ke diri saya sendiri, Ayah, dulu pun kamu ragu, tapi nyatanya Tuhan kasih jalan gitu. Jadi kedepannya kalau kamu udah jalan sama Tuhan, gak akan ada lagi hal yang harusnya membuat kamu ragu. Dan ya, basically everything. Pada akhirnya kamu mengaku dong ke keluarga? Sebetulnya kalau untuk pengakuan sendiri, saya itu belum merasa terpanggil untuk mengaku. Jadi yang terjadi adalah karena saya kan karirnya di sosial media ya, of course dong keluarga follow saya, mama saya ikutin saya gitu. Sebelumnya 2021 sampai awal 2025, keluarga saya tuh nggak mengerti kalau saya ini sudah pindah. Saya menceritakan tentang Tuhan, saya bicara tentang Tuhan, tapi masih in disguise atau disamarkan lewat konten saya. Tapi mama saya, ya namanya mama ya, pasti ada ikatan batin gitu. Dia sudah merasa bahwa saya ini sudah berbalik keyakinan. Tapi puji Tuhan itu mama saya open up dengan saya kalau mama saya sudah merasa itu tuh baru di awal 2025, di bulan Maret kemarin ini. Mama tuh sebenarnya udah ngerasa dan tahu kalau misalnya kamu udah pindah keyakinan. Mama nggak memaksa kamu, tapi mama selalu berdoa kamu dapat hidayah untuk kembali. Itu yang dibicarakan mama saya. Dan itu terjadi karena doa. Karena jauh sebelum itu saya selalu berdoa, saya minta ke Tuhan, Tuhan lembutin hati mama saya. Kalaupun hati orang tua saya, bukan cuma mama saya, kalaupun konten saya ini terdengar oleh mereka. Karena mungkin saya bicarakan Tuhan dalam hal samar-samar, tapi saya sebutkan Yesus, saya sebutkan Alkitab gitu. Dan pastinya keluarga saya kan juga melihat ya, keluarga yang lain gitu. Dan mungkin ada banyak omongan yang sampai di mama saya. Dan di situ juga mama saya lebih open dengan pandangan itu. Tapi dari papa saya sendiri tidak, saya rasa belum merasa paham dengan apa yang saya miliki sekarang. Jadi saya buat kesaksian ini juga saya share di Reels ketika saya memutuskan untuk bold tentang faith atau kepercayaan saya. Dengan iman saya sama Tuhan Yesus, saya balik ke Jogja. Tidak untuk menceritakan apa yang saya percaya, tidak untuk mendeklarasikan mama, ayah, saya sudah pindah, saya sudah percaya sama Tuhan Yesus. Enggak. Cara Tuhan Yesus ngajarin saya adalah dengan menjadi contoh dan teladan. Jadi saya pulang ke Jogja, saya terpanggil sekali untuk pulang, gak tahu kenapa. Padahal pada masa itu saya lagi happy-happynya di Bali. Tapi saya dapat mimpi, Tuhan kasih saya mimpi. Saya di situ makan sama mama saya, sama papa saya, dan kita bicara soal Tuhan Yesus. Dan mimpi itu, sejak saat itu saya nggak cuma lihat itu sebagai mimpi atau khayalan belaka, itu adalah janji dari Tuhan. Tapi step pertama, saya harus balik dulu, tunjukkan seberapa perubahan saya. Baru 24 kemarin, saya pulang ke rumah, saya pulang ke Jogja. Yang pertama kali papa saya bilang ke saya, cahaya wajah kamu udah beda. Gitu. Tapi papa saya nggak mengerti kalau saya udah berubah keyakinan gitu. Meskipun saya di sini pakai kalung ini. Dan kalau dari mama saya sudah paham. Hari selanjutnya itu hari Minggu, saya bilang ke mama saya mau ibadah. Saya sudah terang-terangan di situ. Meskipun mama saya juga masih kadang ada kata-kata kutukan, kadang ada kata-kata intimidasi, tapi saya juga ngerasa I have nothing to lose gitu. Saya juga nggak kehilangan apapun, kalaupun saya harus dibenci, gitu loh. Jadi kayak merasa, ya I just need to love them. Aku cuma perlu menunjukkan sama mereka sebagaimana Tuhan rubah aku. Saya cuma perlu menanamkan benih, biar nanti Tuhan yang siram. Jadi saya pulang, saya betul-betul cuma spend time sama keluarga dan 3-4 hari lalu saya harus ke Jakarta untuk podcast ini juga ya. Dan jujur di momen ini ke testimoni saya baru aja tadi saat saya OTW ke sini, saya minta doa dari semua dari pastor saya di Bali, dari komunitas The Field itu, dari mentor saya, karena ancaman yang saya hadapi jauh lebih intens daripada kemarin. Daripada sebelumnya. Pada saat di rumah, karena Tuhan tuh nggak manggil saya untuk deklarasikan imanmu kepada mereka kalau kamu sudah percaya Yesus gitu, tapi tunjukkan. Show them the evidence, gitu. Tunjukkan buktinya kalau kamu tuh berubah dengan damai, dengan sejahtera gitu. Dan ya mama saya dan papa saya justru kemarin itu waktu saya temuin tuh kita benar-benar, saya merasa saya nemuin keluarga saya lagi tanpa intimidasi, tanpa apapun gitu. Tapi pada saat saya mau sharing testimoni di sini, saya rasa iblis tuh pakai orang tua saya untuk attack saya, gitu supaya saya ragu. Jadi yang terjadi adalah semalam mama saya telepon saya berkali-kali, papa saya telepon saya berkali-kali, 16 miss call atau
banyak sekali, tapi saya masih ada event di situ dan saya nggak tahu apa yang terjadi, dan saya nggak biasa untuk angkat telepon orang tanpa ngelihat agenda saya dulu gitu. Jadi kalau saya masih sibuk ya pasti saya teleponnya besoknya lagi atau besoknya lagi sampai saya udah free. Apalagi ini orang tua saya, dan entah kenapa saya cuma tahu, oh kayaknya this is the time, waktu dimana mereka udah tahu gitu. Semalam mama saya bilang papa mau ngobrol, ayah mau ngobrol, tapi saya ngerasa kayaknya belum waktunya, belum pas saatnya karena saya lelah sekali dan nggak mungkin saya bicarakan faith saya sekeras itu pada saat saya lelah. Pagi ini disusul dengan emosi, bukan cuma telepon aja, tapi disusul dengan emosi. Oh ya, sehari sebelumnya mama saya juga sempat pesan saya, kamu tuh cuma bikin pusing, karena saya ada sempat share video di Instastory saya kalau saya lagi worship, kamu tuh cuma bisa bikin pusing orang. Oke, saya terima, saya nggak mikirin gimana gitu karena saya udah tahu identitas saya dalam Tuhan. Tapi di pagi ini tepat pada saat saya OTW, papa saya bilang, kamu udah pindah ya, dalam kata-kata yang jauh lebih mengintimidasi. Saya nggak bisa jelaskan itu lebih terang. Keras gitu, dengan marah yang jelas. Dan dia telepon saya berkali-kali, dan di situ saya ngerasa benar-benar saya takut. Saya mulai ngerasa convicted gitu, kayak ada hal yang mendistraksi saya, karena saya datang ke sini kan tujuannya saya mau share testimoni, dengan kesaksian saya mungkin banyak orang yang akan terselamatkan juga seperti saya gitu. Tapi hal itu yang buat saya ragu dan takut, apakah ini benar gitu. Tapi saya ingat kalau ketika kita membagikan kesaksian itu sebenarnya musuh atau iblis tuh benci banget sama hal itu kan, jadi dia bakal pakai segala cara untuk stopping saya. Hampir aja saya tadi bilang kayaknya saya nggak berani dulu untuk share ini, tapi di situ saya cuma ingat, kamu butuh bantuan spiritual dari orang lain juga. Jadi saya telepon mentor saya telepon pastor saya, tolong doain saya, dan semua yang ada di NTB, New Tribe Canggu, gereja saya, itu semuanya berdoa buat saya, meskipun kita jauh. Mereka kirim voice note semuanya. Saya dengar sepanjang perjalanan saya dari BSD ke sini, saya cuma dengerin voice note mereka. Belum selesai ternyata udah nyampe gitu. Dan jujur, this moment happen, saya benar-benar ngerasa Tuhan itu nyata, karena bahkan iblis aja tuh tahu gitu sepenting apa kesaksian ini, sampai dia berusaha stopping me gitu, memberhentikan saya. So the moment where I feel spiritual realm is real, Tuhan itu nyata, Tuhan itu benar. Ya. Selain doa dari teman-teman ya di Bali tadi ya, ketika kamu mengalami intimidasi, ancaman dari keluarga, apa yang membuat kamu pada akhirnya tetap berani dan dengan penuh damai sejahtera datang ke tempat ini untuk berbagi? Ingat lagi, identitas kita dalam Tuhan, kita jauh lebih besar. Tuhan ciptakan kita, bawa kita dalam proses bukan karena supaya kita kecil dan sia-sia gitu, tapi karena emang ini tujuannya, untuk memberitakan tentang Tuhan sendiri. Dan dengan platform ini, dengan diberikan kesempatan ini, luar biasa banyak kan kekuatan yang sebenarnya bisa aja terjadi kalau misalnya saya terus-terusan takut. I don't think it's the will of God. So I keep reminding myself, is it the will of God or not? If you are stopping, of course no. God wants you to share the gospel. Oke. Ya. Terakhir sebelum kita selesai. By the way, thank you sudah datang ke sini di tengah segala kekalutan hati, ancaman dan rasa takut, tapi bersyukur Tuhan memberikan kekuatan, keberanian dan damai sejahtera untuk berbagi di sini. Satu hal sebelum selesai. Kalau ada sahabat solusi yang hari ini mungkin bimbang dalam imannya, seperti kamu yang bertanya-tanya, siapa sih Tuhan yang benar? Mungkin dalam perjalanan untuk mencari kebenaran yang sejati, boleh nggak sampaikan sesuatu ke mereka? Pasti. Carilah dulu kerajaan surga, maka segalanya akan ditambahkan kepadamu. Berserah, itu langkah pertama untuk kita bisa mengenal Tuhan. Ada momen dimana ketika kapanpun itu kalian dengar suara keras di kepala kalian untuk kembali seperti suara yang saya dengarkan waktu 4 tahun lalu, ataupun ketika teman-teman merasa terpanggil pengen mengenal Tuhan lebih dalam, minta ke Tuhan, karena Tuhan tuh rindu juga sama kita untuk kembali. Minta ke Tuhan, Tuhan tunjukkan aku jalannya. I'm willing to, I surrender my life. Saya menyerahkan kehidupan saya, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang berikan saya. Percaya atau enggak, setelah itu pasti akan ada hal-hal yang akan hadir dalam kehidupan kalian tanpa kalian tahu. Dan proses Tuhan tuh mulus, so just follow and dance with the life process gitu. Dan pada akhirnya nanti Tuhan yang bakal arahin kalian, tapi kalian juga harus imankan perbuatannya. Jangan cuma mau dan minta-minta aja, tapi cari. Do something, plant the seed, baca firman, buka Alkitab, dan selalu minta bimbingan Roh Kudus dan community. It's very important. Komunitas di mana kita bisa bicara tentang iman kita, membangun iman kita, itu akan sangat penting. Jadi minta ke Tuhan, Tuhan hilangkan semua karakter yang tidak datang dari Engkau, datangkan apa yang ingin Engkau jadikan kepadaku sebagai identitasku, dan berikan aku orang-orang yang akan membantuku untuk lebih fokus dan hikmat di dalam Engkau. Nanti Tuhan bakal tunjukin jalannya. It's all about surrender. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari kesaksian ini kita belajar banyak hal.
Ada orang yang hidupnya terlihat sangat nyaman, kebutuhannya tercukupi, masa depannya aman, impiannya tercapai. Dari luar semuanya tampak baik-baik saja. Tetapi ada satu kebenaran yang seringkali kita lupakan, yaitu hidup yang nyaman belum tentu hidup yang bermakna. Kenapa saya berkata demikian? Dalam firman Tuhan dari Pengkhotbah pasal 1 ayat 2 mengatakan demikian. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Ayat ini dari kitab Pengkhotbah merupakan sebuah alarm rohani bagi kita semua. Ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menyadarkan kita semua yang kita bangun, entah itu uang, jabatan, kenyamanan, bisa terlihat besar. Tetapi tanpa Tuhan semuanya tidak mampu mengisi hati manusia. Kenyamanan bisa membuat kita merasa aman, sampai suatu hari kita sadar hati tetap kosong. Kita bisa tertawa, tetapi jiwa terasa lelah. Kita bisa punya banyak hal, tetapi tidak tahu untuk apa kita hidup. Disinilah kebenaran itu tajam, namun penuh kasih. Hidup yang tidak bersandar kepada Tuhan yang benar, pada akhirnya kehilangan arah. Tuhan tidak melarang kita menikmati berkat-Nya, tetapi berkat tanpa Sang Pemberi berkat akan merasa hampa dalam hidup kita. Hati manusia diciptakan untuk Tuhan. Itulah sebabnya tidak ada kenyamanan dunia yang bisa menggantikan hadirat-Nya. Makna hidup yang sesungguhnya bukan terletak pada apa yang kita miliki, melainkan pada siapa yang kita kenal dan sandari. Saudaraku, ketika hidup bersandar pada Tuhan, bahkan hari-hari sederhana pun terasa penuh tujuan. Tentu ketika kita bersandar kepada Tuhan, ada damai yang tidak tergantung keadaan. Ada arah yang tidak goyah oleh situasi apapun. Jadi firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk merenungkan sejenak. Apakah aku sedang mengejar kenyamanan tetapi menjauh dari Tuhan? Apakah hidupku terlihat penuh namun sebenarnya kosong? Renungan ini mengingatkan kita dengan lembut namun tegas, lebih baik hidup sederhana bersama Tuhan daripada hidup nyaman tanpa Dia. Karena hanya di dalam Tuhan, hidup yang sementara menemukan arti yang kekal. Kiranya melalui perenungan ini dan melalui kesaksian ini, kita semua diberkati, kita semua menyadari bahwa sebanyak apapun yang kita miliki, sebaik apapun kehidupan kita, namun tanpa Tuhan semuanya sia-sia. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Saudara, dukung terus Bible Bee Channel dengan cara like, komen, dan subscribe, dan juga share kepada sahabat dan rekan-rekan saudara, agar melalui dukungan saudara, Bible Bee Channel dapat terus berkembang dan dapat terus memberitakan kabar baik, dan melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dan juga dapat memberikan kesaksian-kesaksian yang akan menguatkan iman percaya saudara di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan tentunya saya rindu melalui Bible Bee Channel banyak orang yang dikuatkan, banyak orang yang diteguhkan, dan banyak orang yang diberkati. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.